Makanya nanti ya takmir masjid, khusus takmir masjid itu nanti kalau ada kotak tadi yang namanya kotak infak, namakanlah kotak infak. Jangan sekali-kali panjenengan ganti kotak sedekah. Kenapa? Karena begitu kotak itu lewat di depan jamaah senyum, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak pengajian umum dari kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Muhammad Anis Sumaji SAG MPI yang diadakan di Masjid Al-Huda Desa Ngoro-oro dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ngatak. Langsung saja kita simak pengajiannya. Kemarin sudah kita sampaikan tentang ghuzwah. Ya, ghuzwah ini adalah perang yang diikuti oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang yang kelima, hadis yang kelima. Hadis yang kelima itu wa'an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Al-Ahnas. Wa'an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjidi faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha wa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'. Ini hadis Bapak Ibu dari Yazid, dari Abu Yazid. Abu Yazid itu berarti bapaknya Yazid. Ini sekarang model-model itu kalau nama-namanya itu ya Pak. Ini anaknya namanya Anas, dia namanya Abu Anas. Nah, jadi pakainya Abu karena ngopeni janda, kemudian Abu Kalau ini buatan tumpet 2 kali ada namanya Abu janda itu. Nah, kemudian ini namanya Abu Yazid itu namanya Ma'an. Ma'an bin Yazid. Nah, ya karena namanya Abu Yazid itu namanya Ma'an. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu, dan dia itu ya, kemudian ayahnya, kemudian kakeknya sahabiyun, termasuk golongan sahabat. Bapak Ibu, manusia terbaik di lingkungan Allah, di lingkungan Rasulullah itu adalah sahabat. Ya, nanti marotib namanya. Marotib itu urut-urutan. Ada sahabat, ada tabi'in, tabi'in. Nah, yang ini kemudian nanti dalam sahabat pun masuk pada tergolongkan ada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama, awal-awal ini namanya as-sabiqunal awwalun. Kalau kita ini masuk di golongan mana, Bu? Ya, kita ini sudah golongan akhir ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah masih Islam. Nah, di golongan akhir. Nah, jadi Ma'an
kemudian Yazid, kemudian kakeknya, itu termasuk golongan orang masuk pada marotibnya Sa'ad. Kemudian dia berkata, karena Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha, bahwa ayahku, yakni Yazid, mengeluarkan beberapa dinar. Ini kan baru satu. Ini uang, mata uang dulu itu masih awal-awal Pak Bos sekalian, masih ada dinar, ada dirham. Ada dinar, ada dirham. Yatasaddaqu biha, kemudian ia bersedekah. Jadi sedekah dengan beberapa dirham. Fawada'aha inda rajulin fil masjid, kemudian ia letakkan uang dinar itu di sebelahnya seseorang yang ada di masjid. Ini menunjukkan Pak, dulu belum ada kotak infak. Zaman Nabi belum ada kotak infak, apalagi kotak infak yang dihubungkan pada saat pengajian. Ini kan betul. Kalau yang begini namanya bukan kotak infak Pak, karena bentuknya bunder. Ini kan bentuknya bunder, berarti namanya bulan infak. Gitu, itu namanya kotak infak. Dulu pernah kita sampaikan, ini ada sedekah Pak, ya tasaddaqu, ada sedekah. Nanti ada sedekah, ada infak. Apa yang membedakan antara infak dengan sedekah? Barangkali pernah saya sampaikan ya? Belum. Apa yang membedakan antara infak dengan sedekah? Ibu-ibu, bapak. Infak wajib, sedekah sunnah. Oh, infak wajib, sedekah sunnah. Nanti dorpres betul ini. Kalau ada, beliau itu tidak dapat. Nah, jawabannya tidak pas. Kalau infak, Ibu, yang paling lugas ya. Kalau infak itu yang diberikan adalah berupa materi. Untuk infak. Infak ini yang diberikan berupa materi. Pembangunan masjid, panjenengan kasih duit, materi infak. Kasih semen, materi infak. Kasih pasir, terus kemudian kasih semen, pasir. Mungkin ada yang kasih besi, kasih air. Nah, kalau kasih doa dereng Pak ini. Nah, jadi infak itu adalah yang diberikan berupa materi. Ini kan infak. Menawi sedekah. Nah, kalau sedekah itu non materi. Ya, tidak hanya materi saja, tapi lebih luas. Jasa itu sedekah. Nah, sedekah yang paling ringan senyum. Tapi kalau ibu mau sedekah dengan senyum harus ada lawannya. Iya, tidak bisa. Dengan selesai pengajian dari orang-orang ini kemudian pulang terus senyum-senyum sepanjang jalan, bukan sedekah itu. Nah, jadi yang membedakan begitu Pak Ibu. Makanya nanti ya takmir masjid, khusus takmir masjid itu nanti kalau ada kotak tadi yang namanya kotak infak, namakanlah kotak infak. Jangan sekali-kali panjenengan ganti kotak sedekah. Kenapa? Karena begitu kotak itu lewat di depan jamaah senyum, selesai. Ya cuma disenyumi dong, jamaahnya ya udah sedekah senyum udah selesai. Ya, begitu. Kemudian kalau ibu-ibu menanyakan sedekah yang makbulah, sedekah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada berapa?
Syaratnya ada 5. Jadi kalau Bapak Ibu infak sedekah ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada 5. 1, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya. Jadi hadisnya ini. Kita ini lagi bicara tentang niat ini. Babnya bab niat ikhlas ya. Ibu dan bapak kalau bersedekah berinfak niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dulu sudah kita sampaikan bagaimana ikhlas. Ya. Jadi ikhlas ini karena kholis itu tidak tercampur dengan hal yang lain. Lawannya riya, indikatornya adalah keinginan dipuji dari orang lain. Jadi kalau ada orang kotak infaknya itu bahwa lewat di depan panjenengan, ya, panjenengan mengeluarkan dompet, dikeluarkan. Biasanya kalau dompetnya dikeluarkan yang merah, biru, nopo. Itu repotnya ini. Ini kan memang agak terbalik ya Bu ya, Bapak-bapak. Kalau ke mall pakai peci, ke masjid bawa pedang. Gitu? Biasanya kan badan ada pedang ya? Mati murah. Wah, mati murah. Dulu kan begitu ya. Kalau ke mall bawa peci, ngagem peci kan? Duitnya trik nih kan? Uangnya merah, gambarnya peci, gitu Pak. Tapi kalau ke masjid, yang peci bener Pak, bawa pedang. Ya begitu. Harusnya terbalik. Jadi riya itu Ibu dan Bapak indikatornya adalah keinginan dipuji dari orang lain. Kalau kita ini ada keinginan dipuji dari orang lain, hati-hati. Ya, itu ada bibit riya di situ. Panjenengan buka dompet, ambil, terus kemudian dimasukkan ke kotak infak. Ya, ketika dimasukkan itu duitnya dijereng-jereng. Kemudian dikipas-kipas padahal cuma 5.000. Nah itu, maka hati-hati. Sholat juga demikian Ibu ya. Sholat, kalau Ibu sholat biasanya sholat ngangge surat nopo Bu? Kulhu. Bacanya kulhu. Bapak bacanya kulhu. Begitu sholat terus ada yang dehem, Pak Lurah di belakangnya. Suara dehemnya Pak Lurah ya. Nah, misalnya kemudian baca kulhu, ya baca kulhu, tapi baca kulhunya 5 kali agar terlihat lebih panjang, lebih khusyuk. Nah itu hati-hati. Kemudian yang kedua Ibu, Bapak, satu niat ikhlas. Yang kedua adalah materi yang diberikan, yang disedekahkan adalah materi yang terbaik. Ya, materi terbaik. Nah, terbaik. Jadi yang terbaik Pak Ibu-ibu, itu yang sedekahkan. Ibu, Bapak, ada kesempatan kita ini bersedekah untuk tetangga. Salah satunya berbagi sayur. Ibu nyayur, roteh, pada saat terbaik, begitu matang, kebul-kebul. Nah itu yang kemudian kita berikan kepada tetangga. Jangan sore hari malam harinya ketika sampaikan ke Bapak, Pak, ini rodok mulur Pak, terus kan foto bolong. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, materinya baik tadi halal. Ya, nah ini halal ini. Jadi yang diberikan kepada seseorang itu, kalau kita bersedekah itu adalah materinya yang halal. Kemudian yang ketiga, dari usaha yang halal. Nah, kita berikan kepada seseorang itu infak sedekahnya itu dari usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang diharamkan. Kemarin ada yang bertanya begini Pak, di satu kesempatan majelis taklim itu. Ini ada seseorang, ya, ada seseorang yang itu juga haji, tapi rupa-rupanya dia punya usaha apa? Ternak babi. Nah, berikutnya tadi. Nah, bencana-bencana tadi. Jadi ternak babi.
Jangan-jangan hajinya dari ternak babi ya, sehingga pulang disebut haji. Nah begitu. Yang terakhir ibu, yang kelima, bapak. Kalau ingin sedekah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, maka bapak ibu jangan berharap kembalinya lebih banyak. Jangan berharap kembali lebih banyak. Ibu-ibu ini jamaah ini ya, karena pengurus baru terus piknik tuh. Piknik, begitu ibu piknik pulang bawa oleh-oleh ya, jeruk setengah kilo terus diberikan kepada tetangga. Sumbene tonggoku piknik genti sebenarnya iya jagong saat ini nyumbang pinten bu 100 sebenarnya lebih nyumbangnya lebih. Iya kalau nyumbang ya. Kalau tidak, apalagi kemudian model jagongnya uangnya dicatat nih, Pak. Tapi kalau sini kayaknya nggak model jagong, duit sumbangannya dicatat. Ya begitu. Uang kiri dia kata. Surat Al-Muddatsir ayat 6. Ya, surat Al-Mudatsir ayat 6. Wala tamnun tastakthir. Nah ini wala tamnun tastakthir itu artinya jangan engkau memberi kemudian ada harapan kembalinya lebih banyak. Nah jadi ibu dan bapak menikah. Kalau kita ingin sedekah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, maka penuhi syarat ini. Nah, ikhlas, barang yang baik, dari usaha yang baik, ya, dari usaha yang halal, ya, bagus sekalian. Terus kemudian barangnya yang terbaik, karena itu ini yang diterima itu barang yang baik, Pak. Masih ingat kisahnya Habil dan Qabil? Nah, itu Habil itu berkorban dengan barang yang terbaik, sementara Qabil asal-asalan saja. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita memberikan sedekah infak itu jangan berharap nanti kembalinya lebih banyak. Harapan hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Ya? Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan Bapak sekalian. Fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Kemudian ia meletakkan di sisi seseorang di dalam masjid. Faji'tu fa'akhadhuha fa'ataituhu biha. Kemudian aku datang ya, kemudian mengambil sedekah tadi, fa'ataituhu biha, dan kemudian aku berikan kepada punya kepada ayahnya. Fa'ataituhu biha, sedekah itu aku berikan kepada ayahku. Faqala, jadi dibaliknya ini Pak. Ayahnya naruh sedekah, anaknya tahu kok bisa taruh di situ, kemudian diambil sama anaknya, terus kemudian dikembalikan kepada ayah. Karena hanya ditinggalkan begitu saja. Kemudian ayahnya itu berkata, wallahi ma iyyaka aradtu. Wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukan engkau yang aku kehendaki. Bukan engkau yang aku kehendaki. Faqasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku adukan, ya, apa Pak, diadukan itu bahasa kita ini kalau dilaporkan, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyampaikan, laka manawaita ya Yazid. Ya, yang kayak gitu itu tergantung niatnya. Wah Yazid. Nah, jadi ini penting Pak.
Kalau ini kita bersedekah berinfak itu, maka poin pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana niat itu, bagaimana hati kita ini ketika memberikan infak dan sedekah. Maka nanti ibu bapak, kuncinya keikhlasan itu adalah bagaimana dalam hati kita ini tidak ada keinginan dipuji dari orang lain. Kalau masih ada keinginan dipuji dari orang lain, maka ini hati-hati. Kemudian dulu kita sampaikan, arya itu pamer, ya. Pamer itu digambarkan seperti semut hitam yang jalannya di batu hitam pada malam yang gelap gulita. Makanya ibu, syirik itu kan terbagi menjadi dua, Pak. Syirik itu terbagi menjadi dua, syirik akbar dengan syirik asghar, syirik besar dengan syirik kecil. Kalau syirik besar, nama lainnya syirik jali. Syirik jali itu syirik yang terlihat, kelihatan. Ini nanti ada pohon besar, ada batu besar, ada patung, nah itu yang kemudian diibadahi, diberikan sesajen, diberikan macam-macam begitu. Nah ini namanya apa? Nah, masuk secara syirik besar. Sementara yang satu lagi namanya syirik kecil, syirkul asghar. Syirkul asghar itu disebut dengan syirik khafi. Khafi itu tersembunyi. Makanya syirik kecil itu ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasul jawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya itu sangat samar. Batasnya kita kadang-kadang tidak tahu, tiba-tiba sudah masuk di area itu. Ya, karena apa? Saking samarnya itu. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW menutup dengan walaka ma akhadha ya ma'. Dan bagimu apa yang kau ambil itu wahai ma'an. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, hadis ini faidahnya apa? Satu, niat yang ikhlas ketika kita bersedekah. Ya, jadi niat yang ikhlas ketika kita bersedekah. Kemudian yang kedua, bersedekah itu untuk siapa, Pak? Infak itu untuk siapa? Nah, satu, untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, untuk orang tua. Jadi kalau bapak-bapak ini mau infak di atas namakan orang tua, boleh? Nah itu, boleh. Kalau kurban boleh nggak? Kurban di atas namakan orang tua boleh nggak? Boleh kalau orang tua wasiat. Nah, kalau orang tua, tapi kalau orang tuanya tidak wasiat, maka secara otomatis bapak berkurban, pahalanya juga akan mengalir kepada gitu. Jadi nanti ada orang berkurban di atas namakan orang tua yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Itu nggak ada gitu. Yang ada adalah kalau orang tua itu sudah jadi ketika masih hidup, bapak-bapak ibu-ibu berwasiat. Nah, buat bapak-bapak meninggal, biasanya orang tua manggil kita ini le, besok neng bapak Rano itu loh pak, enek, kumplung, enek kumplung, enten kumplung itu, kumplung neng pojok lemari kae, itu tak cepai, coba aku kurban. Aku duit tabungan, sumben aku di orang kurban. Berarti itu wasiat Pak ya.
Satu sudah ada wasiat, sudah ada bentuknya, umplung dan lemari itu. Ternyata bapak ini nabung terus di situ Pak. Nah begitu bapak meninggal dunia, terus kemudian ingat ini bapak dulu berpesan, nggak umplung lemari itu. Umplungnya bapak itu yang rencananya mau untuk kurban. Lantas bapak-bapak, nah ini saatnya lah kemudian melaksanakan wasiat. Berkurban untuk atas nama bapak, diambil umplungnya, kemudian dibuka, rupa-rupanya isinya 50.000. Ternyata nabungnya 50.000 Pak. Urunan kurban pinten. Nah, berarti masih nombok tinggal berapa? Kirang pinten. Ya, nomboknya hanya bongso surga atau negeri Pak ya. Nah, jadi tomboknya hanya. Nah terus gimana nih Pak Ibu? Nah itu wasiat. Nanti kalau wasiat demikian, Bapak Ibu berusaha untuk bisa memenuhinya. Begitu dapat, maka Ibu kurbannya di atas namakan orang tua. Tapi kalau tidak ada wasiat, tidak ada. Ya, kalau tidak ada wasiat, tidak ada. Beda dengan sedekah. Kalau Bapak Ibu sekalian mau sedekah nih atau pembangunan masjid nih, Bapak Ibu kirim 50 sak semen. Ya, Bapak sudah seto 5 tahun yang lalu. Bapak Ibu sampaikan ini, Pak, infak atas nama Pak siapa gitu ya, boleh tidak? Itu boleh Pak. Dan pahalanya akan sampai kepada orang tua kita. Gitu. Nah, berkaitan dengan hati yang ikhlas tadi, ibu-ibu dan bapak rahmatullah, di dalam Al-Quran itu nanti akan disebutkan tentang macam-macamnya hati. Ya, ada macam-macam hati. Hati itu ada berapa macam di dalam Al-Quran Pak Ibu? 3. Ada 3. Ya. Padahal ada 10. Berprestasi kembali Pak. Aku tuh hanya menyampaikan 3 Pak. Oke, nanti kita komplit ya Pak ya. 3 itu yang biasanya disebut dengan hati apa Pak? Kolbun salim. Nomor ini? Kolbun mayit. Enten kolbun mayit. Ada yang mati. Hati yang mati. Betul. Nanti dicari ayatnya. Kolbun marid. Jadi kolbun marid itu hati yang sakit. Satu lagi, yang 3 itu namanya kolbun a'ma. Hati yang buta. Yang itu yang kemudian diistilahkan dengan kolbun mayit. Tapi dalam Al-Quran namanya a'ma. Kolbun atau hati yang buta. Nah, berapa kurang? Baik, silakan Bapak Ibu, kurang 7 PR ya. Ya sekali-kali pengajian PR. Kolbun salim Bapak Ibu sekalian. Mana banyak yang baca monggo silakan. Kolbun salim itu hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat. Ini wonten surat Asy-Syu'ara. Awas, jangan keliru. Ada surat Asy-Syura, ada surat Asy-Syu'ara. Ayatnya, nama suratnya hampir-hampir sama-sama. Ada Al-Mu'min, Al-Mu'minun. Ada As-Saffat. Ada Al-Ikhlas. Nama lainnya apa Bu? Kulhu. Gitu Pak. Kemudian yang kedua, kolbun munib. Munib itu bertaubat. Ya, senantiasa mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib. Pada surat Qaf. Tadi surat Asy-Syu'ara ayat 89 ini. Asy-Syu'ara ayat yang 89. Kemudian kalau ini surat Qaf. Ya, ayatnya 33.
Itu namanya qalbun munib. Kemudian yang ketiga namanya qalbun mukhbi. Qalbun mukhbi. Khobata. Nah, jadinya mukhbi. Artinya adalah hati yang senantiasa tunduk, hati yang senantiasa tenang, ya, hati yang senantiasa tidak tergesa-gesa. Wonten surat Al-Hajj ayatnya 54, ya, hati yang mukhbi. Kemudian yang selanjutnya adalah qalbun wajil. Wajil ini adalah masuk bagian dari khasyah. Apa khasyah? Takut. Hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa khawatir kalau amal-amal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi sedekah. Kalau kemudian bapak-bapak ibu-ibu bersedekah, kemudian ada rasa khawatir jangan-jangan amal pun tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu tuh berarti kita sudah masuk bagian dari hati yang wajib. Ya. Wonten surat Al-Mu'minun ayatnya 60. Ya. Jadi fatuh itu apa namanya? Wajillatun annahum qulubuhum, wajillah, nah, itu wajil. Jadi hatinya senantiasa was-was kalau amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya nomor berapa, Pak? Nah, 5. Kalau utang itu juga. Yang kelima namanya qalbun taqiyun. Taqi. Nah, taqi, takwa itu, Pak. Ya, itu ada di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Jadi hati yang senantiasa mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun ia berada, dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya hati qalbun mahdi. Dari hati apa? Petunjuk. Hati yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali pada dulu sudah pernah kita sampaikan ya, ada qadha, ada qadar. Ada qadha, ada qadar. Qadha adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum terjadi. Ya, qadha. Maka qadha itu boleh berandai-andai, Pak. Bapak-bapak kalau di lingkungan atau di wilayah qadha masih boleh berandai-andai. Nah, berandai-andai. Tapi kalau di wilayah qadar, nah, maka qadar itu ada qadar yang baik, ada qadar yang buruk. Takdir itu adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Ketentuan Allah yang sudah terjadi itu, ibu dan bapak, ini bisa baik, bisa tidak. Kalau baik ini senang saja ya, Pak, baik ini. Tapi kalau yang tadinya tidak baik, apakah kita itu? Nah, ini namanya hati kita ini hati yang mahdi. Qalbun mahdi, hati yang senantiasa apa namanya? Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7. Qalbun mutmainnun. Mahdi itu dalilnya surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yahdi qalbah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Di surat At-Taghabun ayat yang ke-11.
disebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa-apa yang menimpa, musibah yang menimpa kita ini adalah senantiasa dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Ibu dan Bapak, namanya qalbun mutmainnun. Apa mutmainnun? Hati yang tenang. Ya, qalbun mutmainnun itu adalah hati yang tenang. Al-Fajr. Kenapa dibuat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila. Nah, maka dalilnya ada pada surat Ar-Ra'd ayat 28. Kok benten itu? Lalu konverter habis. Saya kira ada alarm gitu terus kan udah habis. Peringatan. Jadi akan selesai gitu nanti apa. Jadi kalau pengajian begini Pak Ibu, untuk kita jangan melakukan kesalahan dua kali. Ini mulainya sudah terlambat, nanti mengakhirinya jangan sampai yang berjaminan ini. Cara membela. Ya, pokoknya tidak kurang 8 lah Pak ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, orang-orang yang beriman hatinya senantiasa tenang. Dengan apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu hatinya tenang. Orang yang zikrullah, Bapak Ibu, orang yang zikrullah itu hatinya tenang tidak hanya pada saat ia hidup, bahkan pada saat ia akan meninggal dunia, sakaratul maut itu. Karena apa? Karena zikrullah. Gitu. Nanti kapan-kapan akan saya ceritakan tentang bagaimana sakaratul maut itu. Kemudian yang selanjutnya qalbun hayyun. Hayyun itu qalbun yang hidup. Ya, qalbun hayyun. Qalbun hayyun itu hati yang hidup yang senantiasa bisa mencerna ibrah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hati ini bisa mencerna betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini konten surat Al-Baqarah ayatnya ke-10. Ke surat Qaf. Surat Qaf ayatnya ke-37. Ya, surat Qaf ayatnya 37. Ya, hati yang hidup. Nanti ibu-ibu bapak bisa dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulul albab. Ulul albab itu Bapak Ibu didasari kepada qalbun hayyun, hati yang hidup. Hati yang hidup itu membawa seseorang menjadi ulul albab. Lub itu inti. Jadi orang yang ulul albab itu berpikir sampai kepada intinya, Pak. Kambil itu enten yang luar itu enten sepat, enten batok, enten kambil. Nah, di dalam kambil itu di lapisan yang intinya itu ada lapisan yang lembut itu namanya lub. Nah, begitu. Orang yang berpikir dengan ulul albab itu sampai ke sana mikirnya. Tapi kalau orang yang tidak sampai ke sana, itu ya mikirnya hanya sampai ke sepak, hanya sampai ke batok, ya tidak sampai ke lubnya itu. Contohnya Pak, contohnya. Ini kita jarang berpikir ini, betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini luar biasa.
Pernah nggak kita berpikir, Masya Allah, ternyata semua hidup menghadap ke bawah? Iya Pak? Pernah nggak kita berpikir kalau hidupnya menghadap ke atas? Tentu ada inovasi penutup hidup, ya, gitu. Pernah nggak kita berpikir sampai dalam ini, jangan diri kita aja. Ini nih penutup mata ini. Kenapa di sini? Betul itu Pak bulunya. Ini gini. Nah, kelopak ini ya. Kelopak ini Pak, ibu-ibu kulitnya ini kalau ditimbang berapa gram? Anda sing nanti nimbang, jangan ngeten gitu. Tapi kita ini sak menter Pak, ini pasti kulit kita. Tapi kalau udah nempel di sini, Bu, Pak, kalau udah nempel di sini, bapak-bapak ngantuk abote gitu. Wah, buat banget, abot. Kenapa kita bisa berkedip, Bapak-bapak Ibu? Kenapa kita berkedip? Karena di ujung sini ini, Bapak Ibu sekalian, di sini ujung sini, enten bolongan cilik banget. Kita semuanya punya itu, bolongan cilik itu. Nah, benar kita harus pakai ngilo di bintang ini. Kelihatan itu ada bolongan kecil. Itu apa ya Pak? Itu keluarnya air mata. Air mata itu yang kemudian melumasi mata kita ini bisa gede. Ibu, Bapak bisa bayangkan kalau itu macet. Itu macet itu. Wah, ibu itu mesti bawa eye drop ke atas mata terus itu kemana-mana bawa. Pernahkah Bapak Ibu menghitung berapa 1 menit berapa detik? Kurang gawean Pak. 1 menit berapa ketipan Pak? Ibu nanti menghitung itu, Masya Allah ya. Nah itu, Ibu kalau kelilipan, padahal kelilipan itu kecil banget itu ya, tapi rasa-rasanya kemasukan kebo itu. Wah, itu gede banget ya, padahal kelilipan sini banget itu memang gede banget. Begitu. Nah ini qalbun hayyun akan membawa kita menjadi ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, pergantian malam dan siang itu menjadi tanda ya, berpikir bagi orang-orang yang ulul albab. Tentu ulul albab itu didasari dengan qalbun hayyun, hati yang hidup. Yang selanjutnya qalbun marid. Qalbun marid itu hati yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu, surat Al-Baqarah 1. Nanti kalau kita baca surat Al-Baqarah awal itu, kalau kita pikirkan luar biasa itu 4 golongan ya, 4 golongan manusia ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 27. Itu 4 golongan manusia. 5 ayat pertama orang bertakwa, 2 ayat berikutnya orang kafir, 13 ayat orang munafik, 26, 27 orang fasik. 4 ya, takwa, kafir, munafik, fasik. Yang paling banyak munafik. Ya, munafik itu 13 ayat itu Pak, munafik itu. Kafir hanya 2 ayat, fasik 2 ayat, takwa 5 ayat. Benar. Akhir, Bapak sekalian, qalbun a'ma. Tadi. Qalbun a'ma wonten surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Jadi surat Al-Hajj ayat 46. Nah, inilah ibu-ibu dan bapak 10 qalb, 10 hati yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan kita ini dengan senantiasa banyak ngaji, Ibu, senantiasa banyak ngaji, banyak membaca Al-Qur'an, begitu, itu terhindar dari namanya qalbun a'ma, qalbun marid tadi. Qalbun yang sakit, qalbun yang a'ma itu buta. Ya, itu terhindar dari itu. Mudah-mudahan hati kita ini hati yang senantiasa hati yang qalbun salim, ya, qalbun hayyun,
kalbun yang senantiasa hidup, sehingga dengan hati-hati yang demikian ini tadi membawa pemikiran kita kepada pemikiran yang senantiasa memikirkan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan, Ibu, Bapak, silakan. Moga, Pak. Salam. Tadi dijelaskan bahwa infak itu berbentuk barang. Kemudian ada istilah nafkah batin. Lah itu apa benar ada istilah nafkah batin itu bentuknya barang atau bukan? Yang kedua, misalkan saya semua amal tergantung niatnya. Dalam dompet saya ada 2 lembar 100.000 dan 5.000. Kemudian ketika ada kota infak, saya niatnya infak yang 100.000. Dan sampai di rumah ternyata saya buka, yang saya masukkan kok 5.000 ternyata. Padahal niatnya 100.000. Yaitu yang dihitung saya infak 100 atau 5.000. Nafkah batin itu nafkah materi nopo boten? Ada namanya nafkah batin. Itu nafkahnya materi atau bukan? Bukan. Ibu, saya tanya, Bapak kan yang memberi nafkah, ya kan? Ibu disebut dengan nafkah batin. Itu nafkahnya materi nopo non materi? Semua nafkahnya itu materi, hanya imbasnya saja yang kemudian sampai ke batin. Karena imbasnya sampai ke batin, maka yang nafkah materinya hilang tadi, tidak disebutkan, sehingga muncullah namanya nafkah batin. Karena semuanya itu berwujud materi. Ibu, begitu. Malah ibu yang bingung. Ya begitu. Kalau ibu tanya, ibu-ibu ini tentu ke ibu-ibu, Pak. Saya kebanyakan yang tanya, tapi saya tanya ke ibu-ibu. Konkretnya nafkah batin itu apa, Pak? Oh, bingung nggak? Karena itulah ibu ini alirannya kebatinan. Bahaya. Kenapa batin tenang itu? Ya, salah satunya dengan karena ada materi tadi, semuanya berbentuk materi. Ya, gitu. Ya. Berbun. Oh, karena nafkah itu karena bapak bersikap tenang, nyenengke begitu. Ibu cukup. Nah, yang lain-lain itu yang kemudian jadi masalah. Nah, gitu. Karena itu nafkah ini yang kemudian imbasnya sampai ke batin, sehingga orang, nafkah batin. Nafkah batin itu biasanya identik dengan malam Jumat. Malam Jumat itu diistilahkan sunnah Rasul. Lah kalau ibu ditanya sunnah Rasul itu nopo? Malam Jumat. Loh, malam Jumat ngapain ibu? Malam Jumat ngapain sunnah Rasul? Iya, malam Jumat baca Al-Kahfi. Gitu. Nah, kalau ditanya Bapak beda lagi jawabannya ibu. Malam Jumat sunnah Rasul. Lah yang lainnya wajib. Malam-malam yang lain wajib tuh. Hanya malam Jumat yang sunnah. Malam-malam yang lain itu wajib. Al-Kahfi tadi loh. Ini mikirnya yang mana ya? Mikirnya yang mana nih? Nanti nih. Yang kedua tadi infak. Salah. Nah, pertanyaan akan mohon Pak. Begitu panjenengan sampai di rumah ternyata yang ada di dompet bukan yang 5.000. Bukan yang 5.000. Tapi begitu lihat loh, kok yang terbawa 100.000? Tadi berarti yang dimasukkan 5.000. Bapak komentar apa? Alhamdulillah.
Malah alhamdulillah keliru. Bapak Ibu kembalikan ke niat awal. Apa hadis pertama? Innamal a'malu. Jadi kalau Bapak Ibu bersedekah, mau niat sedekah saja sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala? Sudah. Nah, ketika panjenengan berniat memberikan yang 100.000, tetapi kemudian yang dimasukkan yang 5.000, apakah yang 100.000 tetap digodeli? Oke, nanti dikembalikan atau diberikan ke masjid. Ini bukan sah minta susu 95. Bukan sah susu niku harus nih bau pun anu susu itu susu 5.000. Maka ini kembali kepada keikhlasan. Kembali kepada keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau niatnya memang niat 100.000 ternyata keliru, gimana Bu? Ya tentu yang diikhlaskan yang 100.000, dan 5.000-nya bonus keikhlasan. Kita bonus keikhlasan, jadi tambahkan ikhlas lagi. Semakin ikhlas semakin baik. Akan baik. Mana nih Pak? Satu Pak. Dua boleh. Kan tadi kan dibatasi infak itu adalah bentuk materi ya Pak. Tapi kalau dihubungkan dengan innama shadaqatul fuqara'i wal masakin itu apakah sesuai dengan Infak itu berupa materi. Sedekah apa? Lebih luas dari itu. Jadi lebih luas dari itu. Infak itu materi, sedekah yo bisa materi, bisa non materi. At-Taubah 60 itu bicaranya tidak dengan zakat. At-Taubah 60. Ya, itu yang tadi yang panjenengan baca itu surat At-Taubah 60 tentang 8 asnaf yang menerima zakat. 8 golongan yang menerima zakat. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kata innamas shadaqatu. Nah, itu dengan kata-kata sedekah. Dia kata sedekah, jadi artinya lebih luas dari itu. Baik, saya kira ini Bapak sekalian sudah 1 menit lebih dari jadwal. Oke, kelihatan jamnya ternyata. Oh, ini jam 7 Juli. Saya kira demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.